Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di hari ini kita diberikan kesehatan nikmat Islam, kesehatan rezeki yang melimpah oleh Allah. Untuk semua saudaraku, saudara para penonton di channel baru kita Cakra Nirwana, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mendapatkan pusaka dari saudara kita. Ini salah satu pusakanya. Ini konon katanya pusaka Singkir Geni kalau menurut orang Jawa, yang gunanya kata orang pemiliknya dari leluhurnya ini untuk mengusir api, contohnya di kebakaran hutan atau rumah atau tolak bala lah istilahnya. Ya, pada kesempatan hari ini kita ingin mengetahui apa isi dari keris ini, yang tepat isi khodam dari keris Singkir Geni ini. Kita cek melalui mediumisasi, jadi kita tarik isinya, kita medium ke mediator kita ini, keris Singkir Geni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerisnya, Pak saudaraku. Nanti bisa disimak, diambil hikmahnya, apa yang bisa diambil dari sisi positif dari medium kita kali ini. Kita langsung saja tarik gaib terkuat yang ada di pusaka ini. Kita protek dulu tubuhnya mediator kita agar tidak ada penyusup yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Widi minta tubuhnya mediator protek dari segala penyusup. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Widi saya meminta khodam gaib terkuat, keris tarik. Khodam Singkir Geni tarik. Allah. Mediator. Kuasai penuh tubuh mediator, total semuanya sinkron dengan tubuh mediator. Allah. Kita suara yang tersambung jelas, fasih, sempurna, seberbahasa Indonesia jelas. Allah. Kamu dari mana? Ini dari keris itu. Suaranya keras lantang. Allah. Dari mana kamu? Saya dari keris ini, penjaga keris itu. Penjaga keris ini? Kamu khodam intinya? Ya. Apa wujud kamu? Naga. Ya kok bisa kamu masuk dalam keris ini? Bagaimana itu? Dulu waktu kerajaan saya ditugaskan untuk menjaga pusaka itu, untuk membasmi para pemberontak di Nusantara ini. Nah, ini namanya kan Singkir Geni lah, kok tugas kamu untuk berperang? Ya, dulu yang mempunyai keris itu orang-orang kerajaan pada zamannya. Nah, apa benar kamu bisa menyingkirkan api itu? Iya, memang benar. Wujud kamu ini naga apa? Naga Kejora. Kejora.
Kan ada konon ceritanya ada keris singgir geni, singgir angin, benar itu? Benar. Apa isinya beda-beda aja sama seperti kamu semua? Sama, teman tugasnya beda-beda. Tapi intinya sama ya, bisa menyingkirkan segala bala itu. Iya. Ya dulu yang memiliki kamu ini siapa keris ini? Zaman kerajaan dulu sudah ada. Iya. Itu masih dipegang Panglima. Panglima Ya, dari kerajaan apa? Majapahit. Majapahit. Ya, Ya kamu di dalam keris ini membawa efek apa kepada orang yang memilikinya itu? orang itu akan berwibawa. Berwibawa, apalagi Akan disegani. Akan tambah rezekinya. berwibawa disegani, bertambah rezekinya. Itu efek yang kelihatannya positif. Terus yang negatifnya bagaimana? Yang negatifnya nanti saya akan jadikan pasukan saya. Jadi pasukan kamu? Ya, Kok bisa jadi pasukan kamu? akan Gimana? saya jadikan naga. Jadikan naga? Ya, Memang bisa orang jadikan naga itu? bisa. Saya bisa merubah. Jadi kondisi orangnya masih hidup atau sudah meninggal kamu rubah itu? Sudah meninggal. Kamu ambil apanya? Rohnya. Kamu ambil ruh orangnya itu? Terus jadi siluman seperti kamu? Ya. Nah, ini orang yang memiliki kamu sebelumnya kamu dikasih makan apa sama orangnya? Mau tinggal di sini dipelihara? Nggak dimasih makan apa-apa, hanya makan sekitarnya saja. Yang sekitarnya yang kena dampaknya itu, bukan orangnya, bukan keluarganya. Tidak. Tapi kalau sudah waktunya pasti keluarganya juga. Kalau sudah waktunya orang yang memiliki beserta keluarganya kamu jadikan budak kamu. Iya, kalau sudah lemah. Yang di dalam keris ini ada berapa kodamnya? Hanya satu. Hanya kamu saja. Ya, Ini berarti dulu pernah dipakai berperang, makan darah juga. ya, banyak. Sudah banyak korban kamu. Udah beratusan. Ratusan orang. Ya, Untuk saat ini apa masih berfungsi ini kerisnya? masih, Masih bisa kamu menyingkirkan api? masih. Membunuh orang juga bisa. Membunuh orang juga bisa. Bisa. Jadi ini pusaka ini tergantung dari niat pemiliknya, Ya, niat pikirannya. dari pikiran orangnya. Kalau orang itu pengen membunuh, maka akan saya laksanakan. Sama halnya dengan senjata ya. Ya, Pada umumnya tergantung orangnya. Gunaannya apa? Ya, yang penting bisa dilihatkan fotonya kalau zaman sekarang. Kalau itu yang mirip-mirip sama hanya santet kalau gitu. Iya, nggak beda jauh. Berarti ini cuma ibaratnya keris ini cuma ini ya, kalau dilihat dari dohiriannya kan cuma suatu seni. Ya, Kalau yang bekerja kan kamu, ya, hanya benda mati aja. hanya benda mati saja. Jadi kalau kamu saya buang ini nggak bisa apa-apa. Nggak berfungsi sama sekali. Jadi pusaka-pusaka yang digunakan untuk kejahatan, untuk sarana sihir itu isinya juga sama seperti kamu semua. Sama. Semuanya sama, hanya beda dari golongan apa itu. Jadi kalau pusaka keris, pedang dan apapun itu tergantung yang memiliki sebenarnya ya. Niat tersebut. Kalau untuk dibuat koleksi itu gimana? Apa kamu masih membawa dampak buruk pada orangnya masih kamu jadikan budak? Pasti. Itu pasti, walaupun cuma buat koleksi. Iya. Bisa jadi keluarganya akan sakit parah. Ini kan keluarganya nggak tahu apa-apa. Maka dari itu semua pasti akan tahu. Dia akan tanya,
dibawa ke rumah sakit, tapi nggak akan ada apa-apa. Enggak ya, saya maksudkan keluarganya enggak ikut campur, enggak ikut memperbudak kamu kok kamu. Dia sudah pegang itu dan merasa bahwa itu sakti ya. Itu otomatis semuanya keluarganya kamu sakiti. Pasti. Jadi kamu juga memberi kesaktian kepada orang yang pegang pusaka ini. Iya. Semua pusaka pasti akan memberikan. Jadi semua pusaka ini sama seperti kamu. Sama. Semua isinya akan memberikan kesaktiannya kepada pemilik atau pemegang pusaka itu. Orang-orang zaman dulu kan terkenal kesaktiannya, apalagi orang kerajaan itu. Ya, orang dulu tirakat. Bukan karena pusaka ini. Yaitu karena tirakat topo akhirnya masuk. Kira masuk ilmunya. Ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk terkuat siapa. Oh, berarti orang tirakat dulu itu berlomba-lomba kodamnya yang Ya. berlomba-lomba masuk ke wadah tersebut. Ya. Bukan hanya yang 1-2 tapi banyak. Banyak. Oh, baru tahu saya kata berlomba-lomba untuk masuk itu. Ya dulu yang buat kamu ini siapa yang memasukkan kamu dalam pusaka? Empu. Juga sama zaman kerajaan. Sama. Nah, kalau orang yang buat itu gimana? Kita sebut itu kondisinya sekarang yang kamu tahu. Itu dia sekarang sudah mukso. Oh, orangnya muksa. Ya. Soalnya dia niatnya baik. Jadi semuanya tergantung dari niatnya ya. Ya. Terus sukma kemana nanti tujuannya setelah meninggal tergantung dari niat tersebut, ilmuannya. Kan zaman sekarang banyak itu orang-orang keilmuan bertebaran di mana-mana itu. Ya, Tahu dengan tahu tapi disalahgunakan. disalahgunakan, Ya. Hanya mencari kekuasaan. mencari kekuasaan. Ya, kalau dulu kan bukan. Kalau dulu bagaimana? Dulu hanya ingin rakyatnya makan semuanya. Hanya ingin rakyatnya bahagia. Kalau dulu hanya untuk kepentingan umum ya. Ya. Sekarang untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kamu mau pindah dari tempat ini, dari keris ini? Ya mau. Kamu si pemilik sudah nggak mau merawat kamu ini. Ya udah tahu saya. Sudah tahu kan niatnya. Ini benar hanya kamu saja isinya. Ya. Tempat yang lain. Itu hanya pasukan saya Pasukan saja. kamu. Kalau kamu mau pindah nanti kamu bisa ikut masuk Muslim. Jadi pasukan beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Ya. Sudah tahu saya. Sudah tahu kan yang beliau siapa? Tahu. Siapa beliau? Ya, penguasa alam gaib. Masalah kayak Ya, di seluruh dunia. sudah, kalau kamu mau tunduk, mau Muslim, ikhlas hati, buka dadanya. Ya Allah, Allah. Ikuti syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha wa illallah asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Amalnya selengkap semuanya. Allah selengkap. Sallallahu. Ini pasukanmu yang ada di keris ini, pusaka ini. Kamu ambil, kamu jadikan seperti kamu, tundukkan semuanya. Pasukanku semuanya, rakyat semuanya yang selama ini menemaniku semuanya, cari semuanya.
kumpul semua di depan saya semuanya. Kamu muslim kan, diberi amaliyahnya, syarat-syarat Islamnya masuk semua. Kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Semua amaliyahnya masuk. Semua masuk. Dah. Nah ini kan sudah dipegang orang banyak. Ya. Nah, terus orang-orang yang sudah meninggal yang dahulunya memelihara keris ini, merawat keris ini gimana kondisinya? Jadi naga semuanya. Dinaga semuanya. Gimana sekarang? Di alam mana? Di alam siluman. Di alam siluman. Jadi orang yang meninggal yang mempunyai ilmuwan, memiliki pusaka yang dipuja-puja itu tidak mesti ke akhirat sana. Tidak. Tidak pasti di siluman. Ada imbal baliknya berarti ya. Ya, mereka melakukan seperti itu sadar apa tidak? Tahu apa tidak? Ada yang tahu, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak tahu kan kasihan. Cuma hanya ingin memiliki suatu kemampuan yang lebih. Ya. Yang meninggal malah jadi turun derajat ke alam siluman kan ya, kasihan orangnya. Ya, tapi gimana lagi, sudah takdir. Sudah kodok-kodoknya dari Allah ya, aturannya dari Allah sendiri ya. Ini pusaka yang paling terkuat pada zaman kamu, pusaka apa itu? Yang kamu ketahui. Keris Gandring. Keris Gandring. Keris Gandring bukannya dimiliki para raja-raja Singosari dulu ya? Itu yang saya tahu. Itu yang terkuat. Ya, waktu masih di zamanku yaitu. Itu di zaman panjangan hidup zaman itu. Ya. Berarti sudah sangat lama. Lama itu pun sudah lama terpendam. Oh, kerisnya terpendam. Ya, itu bukan leluhur sebenarnya. Itu dia orang yang punya itu nemu istilahnya. Orangnya menemukan. Ya, nggak sengaja waktu gali rumah, waktu nempatin, akhirnya dijadikan barang leluhur. Itu keris Gandring apa keris kamu ini? Keris saya itu. Keris ini nggak sengaja nemu ada keris ini. Ya. Dari leluhur orang yang memilikinya terdahulu itu. Ya. So ini dulu di dalam tanah itu keluar waktu kembali tanah. Iya. Waktu rumah itu mau ditempatin. Ini kan sebenarnya bukan keris, ada kayak ujung tombaknya. Ini apa ini tombak atau gimana ya? Jika itu ditusukkan atau diarahkan kepada orang, pasti orang itu akan mati ya. Hanya diarahkan saja gitu. Ya. Bisa keluar energinya kamu yang bekerja. Ya. Jadi ya sangat berbahaya kalau disalahgunakan ke orang yang salah ini. Ini nanti setelah kamu muslim tidak boleh lagi ada dalam keris ini ya. Iya. Kamu keluar, nanti ada yang mengantarkan kamu, tugas kamu. Ya. Kan jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Nanti kamu juga beribadah kepada Allah. Ya. Mungkin ada pesan untuk para saudara yang melihat video ini. Jangan sekali-sekali percaya dengan pusaka-pusaka itu, apalagi terperdaya dengan kesaktiannya. Itu bisa menyesatkanmu dan bisa menjadikan siluman. Ini ya, apa kamu juga dulu mempengaruhi otak-otak pikiran orang yang memiliki pusaka ini? Iya. Kamu jadikan gimana otaknya? Pengaruh gimana? Saya hanya membisiki saja. Apa yang kamu bisikan ke orangnya? Hanya rasa amarah dan dendam.
Kamu penuh dengan amarah dendam tuh. Akhirnya dia menyalahgunakan. Akhirnya coba-coba dulu. Akhirnya terwujud. Nah, akhirnya dia lupa. Anjir pakai bunuh orang itu. Ya mungkin itu yang bisa kami ambil ajarannya, hikmahnya dari mediumisasi malam ini. Ini kan boleh tugas di atas ya, ajak seluruh pasukannya keluar semuanya. Assalamualaikum. Allah. Itu mungkin bisa diambil hikmah dan pelajarannya untuk kita semuanya. Ini hanya semata tayangan untuk hiburan untuk kita semuanya, tidak boleh dipercayai 100%. Kebenaran hanya mutlak milik Allah semuanya. Kita ambil semua sisi positif dan hikmahnya untuk kehidupan kita. Sekian dari kami, Cakra Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.